juga kaya manfaat untuk kesehatan tubuh kita. Karenanya lah, banyak di sejumlah negara menjadikan gandum sebagai komoditi paling utama serta terbesar sebagai bahan pangan. Mengkonsumsi gandum bisa mengecilkan munculnya efek beragam penyakit dikarenakan kaya serat serta vitamin yang menyehatkan. Untuk yang pengen berdiet, mengkonsumsi bahan makanan ini jadi pilihan yang pas, yang diketahui dapat menolong sistem metabolisme di dalam tubuh. Gandum bukan sekedar bisa dibikin beragam macam tipe makanan, tapi bahan makanan ini mempunyai faedah yang amat baik untuk tubuh. Faedah gandum contohnya untuk mereka yang menderita penyakit jantung koroner. Mengkonsumsi gandum bisa membantu menyembuhkannya. Mengkonsumsi oatmeal yang kaya serat alami dari gandum dapat menyerap air sangat banyak. Selain itu, gandum memiliki kandungan folik asid yang dapat membantu mengurangi resiko jantung koroner. Lalu, dapat juga dipakai sebagai minyak pada makanan, karena gandum kaya minyak esensial yang amat bagus untuk tubuh. Diketahui dari sebanyak penelitian bahwa gandum amat kaya vitamin, mineral, dan serat yang terdapat di dalamnya. Tipe pangan ini memiliki kandungan beragam senyawa fitokimia, yakni senyawa kimia yang mempunyai dampak positif untuk kesehatan. Bagi orang-orang yang sedang ingin melakukan manfaat dan kebaikan gandum program diet, mengkonsumsi gandum merupakan salah satu jalan terbaik. Biji gandum yang mengandung protein dan serat yang tinggi dan komponen gizi lainnya berbeda dengan sumber pangan lain seperti nasi yang memiliki serat dan protein yang rendah, sehingga membuat gandum sangat baik untuk dipilih menjadi sumber pangan bagi orang-orang yang ingin menjalankan program diet mereka. Selanjutnya ada jagung. Jagung yang bernama latin Zea mays merupakan salah satu tanaman pangan dunia yang terpenting. Selain gandum dan juga padi, jagung juga sebagai sumber karbohidrat utama di Amerika Tengah dan Amerika Selatan. Penduduk di beberapa daerah di Indonesia, misalnya di Pulau Madura, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur, juga menggunakan jagung sebagai panganan pokok. Jagung adalah komoditas pangan yang bisa dijadikan makanan pokok sehari-hari sebagai pengganti beras. Jagung sebagai bahan pangan menduduki urutan kedua setelah padi. Jagung merupakan sumber karbohidrat yang dapat diolah menjadi berbagai macam makanan. Jagung dapat diolah menjadi tepung yang biasa kita kenal dengan maizena. Tepung maizena sering digunakan dalam industri pembuatan kue dan makanan lainnya. Jagung selain dimanfaatkan untuk bahan pangan alternatif bagi manusia, juga dapat dipakai untuk bahan pakan ternak, bahan dasar industri makanan, industri gula, industri kimia, industri farmasi, industri minuman, dan industri perekat. Jagung berfungsi sebagai pelindung tubuh dari berbagai penyakit. Kalori pada jagung sangat penting bagi anak yang ingin meningkatkan berat badannya. Namun memang tidak disarankan pada anak yang sudah gemuk untuk mengkonsumsi jagung berlebihan. Serat pada jagung sangat bermanfaat untuk mencegah terjadinya masalah di bagian pencernaan. Berbagai macam mineral pada jagung berfungsi untuk memelihara kesehatan tulang dan juga denyut jantung. Kandungan dalam jagung juga ada yang diketahui berfungsi sebagai antioksidan, di mana tugasnya adalah menghambat segala zat radikal bebas yang masuk ke dalam tubuh manusia. Dengan banyaknya kandungan yang cukup banyak dan bermanfaat dari olahan jagung, membuatnya menjadi salah satu makanan yang favorit sebagai alternatif pangan. Berikutnya ada tanaman sorghum. Tanaman sorghum bukan asli Indonesia, melainkan dari Afrika. Namun, di wilayah tertentu di Indonesia, sorghum sudah cukup dikenal. Buktinya, di Indonesia, sorghum punya beberapa nama, seperti gandrung, jagung pari, dan juga jagung cantel. Bahkan, tepung sorghum sudah lama digunakan masyarakat di Indonesia sebagai bahan dasar pembuatan kue apem, sebagai pengganti tepung beras. Sorghum merupakan salah satu jenis tanaman Soralia yang mempunyai potensi besar untuk dikembangkan di Indonesia karena mempunyai daerah adaptasi yang luas. Sorghum cukup toleran terhadap tanah yang kurang subur atau tanah kritis, sehingga lahan-lahan yang kurang produktif atau lahan tidur bisa ditanami. Selain itu, sorghum juga dikenal tahan terhadap gangguan hama dan penyakit. Keunggulan lainnya, umur panennya relatif pendek yaitu 55 hari dan dapat dipanen 3 kali dalam 1 kali tanam. Sorghum tidak memerlukan teknologi dan perawatan khusus sebagaimana tanaman lain. Untuk mendapatkan hasil maksimal, sorghum sebaiknya ditanam ketika musim kemarau, karena sepanjang hidupnya memerlukan sinar matahari penuh. Di Indonesia, sorghum juga disebut hermada, singkatan dari harapan masa depan.
Disebut demikian karena hampir semua bagian tanaman bisa dimanfaatkan baik untuk pakan, pangan, maupun industri. Bulir atau biji sorghum selain mengandung 60-70% karbohidrat, tiap 100 gram bijinya mengandung 9,4 gram protein, sehingga sangat potensial dijadikan pangan alternatif pengganti beras. Rasanya hampir sama dengan beras, sehingga tidak terlalu asing dan mudah diterima oleh lidah orang Indonesia. Produk sorghum juga dapat ditingkatkan cita rasanya seperti olahan dalam bentuk kering dan basah. Lalu batang dan daunnya dapat diolah menjadi pakan ternak yang bergizi tinggi. Biji sorghum dapat digunakan sebagai bahan pangan serta bahan baku industri pakan dan pangan. Setelah melihat sorghum, makanan alternatif lainnya yaitu ganyong. Ganyong adalah sejenis tumbuhan penghasil umbi yang cukup populer, namun kelestariannya semakin terancam karena tidak banyak orang yang menanam dan mengkonsumsinya. Umbi ganyong mengandung pati meskipun tidak sebanyak umbi jalar. Ganyong merupakan tanaman semusim yang dibudidayakan masyarakat dengan cara yang sederhana. Tanaman ganyong ditanam ketika memasuki musim penghujan dan setelah 7-10 bulan kemudian dapat dilakukan pemanenan. Selama penanaman tidak dilakukan pemupukan. Produksi umbi ganyong dapat mencapai 2,5 kg tanaman. 1 hektar lahan bisa menghasilkan umbi kurang dari 30 ton. Tepung ganyong sangat mudah dicerna sehingga bisa dipakai untuk makanan bayi, dimanfaatkan untuk bahan kue ataupun makanan pokok. Tepung pati ganyong memiliki karakteristik yang cukup baik untuk dikembangkan dalam industri roti. Ganyong memiliki tekstur dan rasa mirip ubi jalar. Hanya, kelemahan ganyong jika dikonsumsi langsung adalah banyaknya kandungan serat di dalamnya. Sedangkan bentuk patinya akan membentuk gel ketika dimasak. Beberapa uji coba sudah membuktikan bahwa untuk produksi biskuit, tepung ganyong dapat diandalkan sebagai pengganti tepung terigu. Tepung ganyong selama ini oleh petani dijual langsung ke tengkulak karena ketidaktahuan mereka mengenai pemanfaatannya. Tengkulak umumnya menyetor tepung ganyong ke produsen soun karena sifat gelatinisasinya yang bagus. Kajian tentang sifat-sifat fisiokimia menunjukkan bahwa pati ganyong memiliki potensi yang bagus untuk produk roti karena memiliki viskositas yang tinggi, gel yang kuat, dan tinggi kandungan fosfornya. Produk roti yang dibuat dari pati ganyong lebih cerah, lebih crispy, dan lebih berasa dibandingkan yang dibuat dari gandum. Kelebihan ganyong dibandingkan dengan gandum adalah ganyong bebas gluten. Gluten merupakan salah satu substansi alergen yang banyak dijumpai di tepung terutama gandum. Modifikasi tepung ganyong di Indonesia cukup tinggi. Kini banyak daerah yang mengembangkan ganyong karena mudahnya cara budidaya. Sentra yang kini dikembangkan untuk ganyong mencakup Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta hingga ke Sumatera. Kreativitas masyarakat dalam mengembangkan produk dari bahan baku ganyong dan kemampuan marketing yang baik akan meningkatkan rasa cinta terhadap produk makanan dari bahan lokal. Banyaknya sumber bahan makanan pokok di tanah air sebaiknya memang harus dimanfaatkan dengan lebih baik lagi. Jangan sampai kita mengalami ketergantungan pada suatu jenis makanan pokok saja. Diversifikasi bahan makanan harus dilakukan agar masyarakat mulai mengenal bahan pokok lainnya. Sahabat Ragam, usai melihat beragam jenis bahan makanan pokok yang harus dikembangkan, kita masih akan melihat kekayaan flora yang ada di tanah air. Kali ini bukan sembarangan flora, tetapi tanaman yang memiliki ukuran besar. Yang pertama ada pohon beringin. Beringin itu adalah pohon yang memulai hidupnya sebagai epifit ketika bijinya bersemai di celah atau retakan pohon induknya. Beringin merupakan jenis tanaman yang berasal dari India, bernama Ficus bengalensis atau pohon nasional India. Selanjutnya dipakai untuk semua pohon besar yang siklus hidupnya sama dan secara sistematis tergolong subgenus Urostigna. Daun pohon beringin besar berkulit hijau polos dan bentuknya lonjong. Seperti semua pohon besar, pucuk daun ditutupi oleh 2 sisik besar. Pohon beringin yang lebih tua dicirikan oleh akar gantung yang tumbuh menjadi tunggul kayu tebal yang sering berjalannya waktu menjadi tidak terbedakan dengan pokok utama pohon. Pohon beringin dapat menyebar menggunakan akar gantung untuk menutupi daerahnya. Pohon beringin punya filosofi kokoh kuat dan mengayomi. Beringin tidak tumbuh ke atas namun tumbuhnya melebar, mengembang dan terkadang kembali ke bawah menjuntai.
Tanaman beringin memiliki kemampuan sebagai tanaman konservasi mata air dan penguat lereng alami. Hal ini dapat dilihat dari struktur perakarannya yang dalam dan akar lateral yang mencengkeram tanah dengan baik. Selain itu, jenis-jenis beringin memang diketahui sebagai habitat beberapa burung, reptilian, serangga, dan mamalia yang mengkonsumsi buahnya. Jadi, dengan menanam beringin, secara tidak langsung juga akan mengkonservasi fauna yang menjadikan beringin sebagai tempat hidupnya. Sahabat Ragam, tetap di Ragam Indonesia ya. Kami akan segera kembali dengan informasi menarik lainnya.